Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, cintakan kepada kami iman, hiasi diri kami dengan iman, dan bencikan kepada kami kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk imamnya orang-orang beriman. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita bicara iman, itulah dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau diutus untuk mengajak umat manusia, mengajak kepada apa? Mengajak kepada beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada semua rukun Islam. Dan iman adalah sebuah kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Iman itu bukan hanya keyakinan di dalam hati, tapi iman adalah sebuah keyakinan di dalam hati, ucapan di dalam lisan yang dipraktekkan dengan raga kita. Sehingga kalau ada orang yang lisannya beriman, perbuatannya kelihatannya beriman, sholat, datang kajian, tapi hatinya tidak beriman, apa kata Allah tentang orang-orang munafikin? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang yang mengatakan dengan lisannya kami beriman, pakaiannya menunjukkan dia beriman, KTP-nya jelas agamanya Islam, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Karena cuma lisannya, karena cuma penampilannya doang yang beriman, tapi hatinya tidak beriman. Ahibati fillah, tadi imam salat subuh membacakan akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minu. Tuh, Rasul ajak beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, dan orang-orang yang beriman beriman. Makanya kalau kita lihat, kadangkala sebagian orang heran, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang beriman, berimanlah. Ini udah beriman, disuruh beriman, karena sejatinya iman itu naik dan turun. Iman sedang naik, alhamdulillah, sholat subuh di masjid shaf pertama. Iman sedang turun, ke masjid setelah iqamah, itu imannya sedang turun, kehilangan shaf pertama, kehilangan takbiratul ihram, banyak yang hilang dari kehidupan dia. Apa penyebabnya? Iman. Maka hari ini kita akan berbincang tentang sebuah keimanan jamaah yang merupakan cahaya yang akan menerangi hati seorang yang beriman, yang akan menerangi rumah orang yang beriman, akan menerangi tempat kerja dia,
dan akan menerangi negeri dia. Allah Azza wa Jalla surat Al-Baqarah ayat 257 mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Ana izin minum dulu jemaah ya. Ana lihat. Masya Allah. Kata Allah, Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Kita sering mendengar istilah waliullah. Siapa sih waliullah? Orang yang beriman. Siapapun yang beriman adalah waliullah. Hanya tingkatan wilayahnya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan keimanannya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju ke cahaya. Nih, antum sholat subuh ini cahaya. Bagaimana ada kehidupan di negeri kita tatkala di tempat-tempat lain mereka sedang tenggelam dalam kegelapan malam. Kemudian Allah mengatakan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan walinya orang-orang kafir adalah taghut, syaitan. Itu yang ditaatin, itu yang diturutin, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Nggak ada. Kita bisa melihat orang terkaya di dunia. Anak kemarin membaca tentang orang terkaya di dunia. Apa yang punya Amazon ya? Iya. Nah, yang dia berpikir untuk mengabadikan otaknya. Ketika dia mati nanti otaknya akan diambil terus di bank, nanti bagaimana dalam kehidupan selanjutnya otaknya bisa dipasang di orang lain atau gimana dia bisa hidup lagi. Karena dia berpikir seperti itu. Nggak ada. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sudah selesai. Engkau mayyit. Nabi mayyit sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Wa innahum mayyitun. Tapi ingin hidup abadi? Ada setelah kematian. Makanya bukan berpikir dunia lagi dan dunia lagi. Nanti ada mungkin tahun 2300, wallahu a'lam. Yang jelas dunia ini akan hancur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Dikeluarkan dari cahaya menuju ke kegelapan. Dari cahaya fitrah. Manusia sejatinya fitrahnya Islam. Tapi kenapa Ustaz? Kok ada yang kafir? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Terus itu kok ada yang kafir? Fa'abawah. Bapak ibunya. Yang bikin dia Yahudi, yang bikin dia Nasrani, yang bikin dia Majusi. Makanya pendidikan anak ketika kecil, menanamkan keimanan ke dalam diri anak kita ketika kecil itu penting sekali. Sebelum berubah fitrah dia. Kita benihnya sudah ada, tinggal dirawat, disiramin, dipupuk. Ahibati fillah, ketika seorang sampai kepada tingkat keimanan, Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban mengatakan, mathalul mu'min mathalun nahlah. Orang yang beriman hatinya, lisannya, perbuatannya beriman, mathalun nahlah. Seperti apa jemaah? Apa artinya nahlah? Anak kasih dia yang tahu. Masya Allah, kalau ustadznya nggak boleh jemaah. Nah, apa artinya nahlah? Orang mukmin itu seperti apa? Masya Allah, lebah. Nah, sahih lebah. Anak kasih antum, Masya Allah. Fadhal Habib. Orang mukmin itu seperti lebah.
Tawon madu tuh kayak gitu. Bagaimana kondisi tawon itu? Nabi SAW mengatakan, la ta'kulu illa tayyiban wa la taba'u illa tayyiban. Lebah itu tidak akan makan kecuali yang baik, dan dia tidak akan membawa makanan itu ke sarangnya kemudian meletakkannya kecuali yang baik. Mukmin kayak gitu. Itu kalau imannya telah bercampur dengan hatinya. Bukan hanya KTP-nya yang beriman. Dan hari-hari ini usaha dan upaya untuk melepas keimanan dari hati seorang mukmin itu sangat dahsyat sekali. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud dikasih anak, siapa nama anaknya Nabi Daud? Sulaiman. Kita tahu Nabi Sulaiman ini anak yang spesial sekali buat Nabi Daud. Nabi Daud bertanya kepada anaknya, ya bunayya, ayyu syai'in ahsan. Wahai ananda, apa sih yang terbaik? Kalau kita yang terbaik di dunia ini mungkin handphone, mobil, apalah. Qala sakinatullah wal iman. Sakinah, kedamaian, ketentraman dari Allah dan keimanan. Kedamaian ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan keimanan. Maka Allah katakan, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul am wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, kesyirikan, maka bagi mereka keamanan. Jadi iman melahirkan keamanan. Sesuai dengan kadar iman antum, rasa aman antum seperti itu. Ada orang yang di PHK, keluar dari tempat kerjanya, nggak bingung dia. Bapak di PHK. Iya, ya, mungkin takdirnya udah kayak gitu. Insya Allah ada kerjaan yang lebih baik. Selesai. Banjir, Besuki banjir, Bekasi banjir ya Pak. Masya Allah. Ketika banjir, apa yang dilakukan? Astagfirullah, ya Allah, banyak dosa hamba ini ya Allah. Nggak perlu astagfirullah, ini tetangga yang banyak dosa ini. Banjiran, kan tetangga yang salah. Mana tetangganya Bekasi, Jakarta? Kita yang banyak dosa. Jadi ketika orang itu beriman, akan aman hidup, apapun yang terjadi. Ketika dia akan mati, datang tuh malaikat-malaikat menguatkan keimanan dia agar dia nggak ada rasa takut. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian nggak perlu takut dengan masa yang akan datang, dan kalian tidak perlu bersedih dengan masa yang lalu. Selesai. Bagaimana bisa didapat? Dengan keimanan. Makanya kalau ditanya apa sih yang terbaik yang perlu dicari oleh kita, yang kita perlu berburu setiap hari untuk berangkat kerja, untuk mencari sesuatu, maka cari keimanan, cari sakinah. Sakinah itu didapat di majelis ilmu. Ingat kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa yatadarasuna kitab Allah, yatluna kitab Allah, yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tenang ketika orang duduk di majelis ilmu. Kemudian ditanya lagi Nabi Sulaiman oleh ayahnya, fa ayyu syai'in akbah. Apa sesuatu yang paling buruk? Qala kufrun ba'da iman. Murtad, kekafiran setelah keimanan. Mungkinkah orang murtad setelah beriman?
Nggak ada jaminan buat kita yang sudah Islam untuk tetap di atas Islam. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam, ada bukan satu dua orang qabilah murtad keluar dari Islam. Padahal mereka berjumpa sama Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat ayat-ayat itu turun dan mereka memandang bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Makanya Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah tuh sampai mati. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, orang itu paginya beriman, sorenya kafir. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, nampak beriman, sholat subuh mungkin dia datang kajian, sorenya udah kafir. Wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Sorenya beriman, mungkin masih sholat maghrib, paginya sudah kafir. Kenapa dia lakukan itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Makanya kalau dikatakan apa yang terburuk, kufrun ba'da iman. Makanya orang tua ajarin tuh anaknya, ajarin anaknya. Nah, apa sih yang terbaik? Nah, tauhid, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dosa yang terbesar? Syirik, kekafiran. Sebagaimana Nabi Daud mengajarkan kepada putranya. Qala fa ayyu syai'in ahla ruhullah baina ibadihi. Rahmat Allah, yang apa sih yang termanis ya ketika Allah berikan rahmat buat hamba-hambanya. Fa ayyu syai'in abrad. Ditanya lagi, apa yang paling dingin, yang paling menyejukkan itu apa? Apa jamaah yang paling menyejukkan? Anak kasih hadiah. Yang paling menyejukkan, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, afwallah ala nas wa afun nasi ba'duhum ala ba'd atau ba'dihim ala ba'd. Yang paling menyejukkan itu maaf Allah buat hamba dan maaf manusia buat manusia yang lain. Itu tuh yang paling sejuk. Kalau antum sedang menyimpan sakit hati kepada saudara antum, panas hati antum, wallah panas. Antum melihat orang itu lewat, seperti ada api yang berkorban. Kenapa? Karena antum gak maafin dia. Enggak usah, dia bikin anak merana. Masya Allah, dia bikin antum merana, dan sekarang antum tetap merana karena antum gak maafin dia. Kalau antum maafin dia, hilang merana itu, jadi dingin hatinya. Jamaah rahimakumullah, kalau antum melihat ada orang yang murtad, apa penyebabnya? Padahal dia udah beriman, dia udah datang kajian. Bahkan di masa Nabi SAW ada seorang penulis wahyu murtad, jamaah, jadi Nasrani. Penyebabnya imannya itu belum bercampur dengan hati. Ketika iman sudah bercampur masuk ke urat-uratnya hati. Hati itu jantung ya. Antum kalau tahu jantung itu kadang-kala ada yang tersumbat. Tapi ketika sudah bercampur dengan hatinya, nggak bakal bisa dikeluarin. Tatkala Abu Sufyan berdagang menuju ke Syam, dia dipanggil oleh Heraklius, raja Romawi yang ada di sana, karena dia baru saja dapat surat dari Nabi Muhammad SAW ajakan kepada Islam. Dia ingin mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka dipanggillah tuh pedagang-pedagang Arab. Di situ ada Abu Sufyan. Ditanya,
tentang Nabi Muhammad SAW. Salah satu pertanyaannya, apakah ada di antara pengikut Muhammad SAW yang keluar dari Islam sukhtan lidini, karena benci sama agamanya? Bukan karena harta. Ada orang karena murtad karena harta. Ini pertanyaannya karena benci dengan agamanya. Kata Abu Sufyan, nggak ada. Abu Sufyan melihat dengan sendiri. Selama 13 tahun tuh sahabat-sahabat disiksa, nggak ada yang murtad. Benci sama Islam. Nggak ada. Apa kata Heraklius? Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dia mengatakan kepada Abu Sufyan, "Wa sa'altuka hal yartaddu ahadun minhum sukhtan ala dini ba'da an yadkhula fi?" Aku tadi bertanya kepadamu, apakah ada di antara pengikutnya yang murtad keluar dari agama karena benci kepada agama itu setelah dia masuk? Dan engkau menjawab tidak ada. Kata Heraklius, "Kadzalikal iman idza khalatat bashashatuhul qulub." Begitulah keimanan ketika cahayanya, kesempurnaannya sudah bercampur dengan hati, nggak bisa dicampur. Ahibati fillah, supaya antum bisa memahami lebih jelas lagi bagaimana keimanan yang nggak bisa dicabut itu, jemaah. Allah memberikan banyak contoh di dalam Al-Quranul Karim. Contoh-contoh inilah yang menguatkan hati para sahabat. Makanya kalau antum dapat cerita, hendaklah cerita itu yang bermanfaat, bukan cerita yang membuat antum hidup dalam hayalan, cerita-cerita bohong. Makanya anak sangat tidak suka sekali kalau melihat ada orang Indonesia pakai baju Kapten Amerika, dan oleh pemerintah dibiarkan. Ini kok bisa pakai baju Kapten Amerika ini? Ini orang Indonesia, orang Amerika. Dia loyalitasnya sama siapa? Sama Amerika. Cintanya sama Amerika lah. Kapten Indonesia. Ya seharusnya seperti itu, jemaah. Jangan ada lagi orang Indonesia pakai, gimana lah? Antum melihat orang Indonesia, I love Paris. I love Paris antum. I love Jakarta. I love Bekasi, mungkin lah. Dia cinta sama negerinya sini. Tapi kalau cinta sama orang-orang luar, nanti kalau ada Kapten Amerika masuk Indonesia, ahlan wa sahlan dia. Ahlan wa sahlan, fadol. Kami tunggu dari dulu. Lah, maka tatkala memberikan cerita, hendaklah cerita yang bermanfaat. Makanya kalau diceritakan kita harus cinta kepada produk dalam negeri, itu benar ya. Kita cinta sama negeri kita. Kita cinta sama bumi Allah ini. Semoga Allah menjadikannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kembali kepada cerita. Allah Azza wa Jalla seringkali di dalam Al-Qur'an Karim, ya, mau tanya, cerita apa yang paling sering, atau cerita apa atau cerita siapa yang paling sering Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim berulang-ulang kali? Cerita Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Bisa kirim ke belakang. Nah, angkat tangan antum biar sampai ke antum. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena di situ banyak pelajaran tentang perjuangan dan pengorbanan. Dari sejak lahir nih Nabi sudah bermasalah. Belum jadi Nabi, masalah. Kemudian bagaimana beliau melarikan diri menuju ke Madian, jauh dari keluarganya. Dan subhanallah, bagaimana sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu hidup di istana selama 30 tahun. Istana Fir'aun yang mengaku Tuhan. Na'udzubillah min syarr. Kemudian beliau jadi pengembala kambing selama 10 tahun.
10 tahun bukan waktu yang pendek. Setelah itu beliau balik ke Mesir. Ada kisah beliau dengan tukang-tukang sihir. Bagaimana Allah menceritakan tukang-tukang sihir dikumpulkan oleh Fir'aun. Mereka mau tanding untuk membuktikan bahwasanya Musa ini penyihir. Itu yang diinginkan oleh Fir'aun. Maka tinggal dilihat sihirnya mana yang lebih kuat. Tukang sihir datang. Jumlahnya wallahu a'lam banyak tukang sihir. Ibnu Katsir menyebutkan ribuan jumlah. Pagi hari kepala-kepala penyihir itu datang jumpain Fir'aun. A inna lana la ajran, apa kita dapat balasan, dapat ganjaran kalau kita menang? Oh, Fir'aun tidak menjanjikan uang. Kalian akan menjadi orang-orang dekat dengan aku. Ya kalau sudah dekat, apa yang diinginkan dapat tuh. Setelah tanding, pagi harinya dia ingin balasan dari Fir'aun, sore harinya tukang sihir itu sudah disalib sama Fir'aun di pohon-pohon kurma di kota itu, jamaah. Dalam kondisi tangannya diputus, kakinya diputus secara silang. Kok bisa terjadi itu? Hanya hitungan jam. Tukang sihir itu beriman. Ketika dia melihat tali-tali yang dilemparkan, tongkat itu dimakan oleh ular beneran, mereka langsung beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Fir'aun juga melihat. Dia kan dulu berpikir awalnya kalau tukang sihir menang kita akan ikut mereka. Sekarang tukang sihirnya kalah, bahkan beriman. Tapi tetap gak beriman Fir'aun. Bahkan malah dia mengancam akan membantai, membunuh tukang-tukang sihir itu. Apa kata para penyihir itu yang sudah beriman? Allah mengatakan di surat Thaha ayat 72, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat, kami gak akan pernah lebih mengutamakan engkau atas kebenaran yang sudah datang kepada kami. Walladzi fatarana, demi yang menciptakan kami. Kita ini makhluk, engkau gak menciptakan apa-apa. Engkau mau membunuh kami, engkau mau membantai kami. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Faqdi ma anta qadir, silahkan putuskan yang bisa engkau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, engkau hanya bisa memutuskan urusan dunia. Engkau pun akan mati. Lihat jemaah, tadi minta fulus, minta jabatan, sore gak minta apa-apa. Yang dia perlukan hanya Allah Jalla Jalaluh. Itu keimanan. Mampukah kita seperti itu jemaah? Antum disiksa, dipukulin. Kalau enggak, antum akan dibunuh. Ketika iman sudah bercampur dengan diri antum, selesai. Nggak ada urusan dengan urusan dunia ini. Kalau urusan mati, ya nggak hari ini, besok kita mati. Kalau urusan harta dunia, nggak hari ini. Kita lihat banjir kemarin. Orang teriak-teriak, ada BMW yang hanyut. BMW apa? Ditinggal sama mereka. Semuanya akan ditinggal jemaah. Ahibati fillah, para sahabat Nabi pernah mengadu tentang siksaan yang mereka dapatkan dari mempertahankan keimanan. Datang Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Nabi itu sedang tiduran, bantalnya itu masya Allah ya, bajunya Nabi SAW dijadikan bantal, lalu di naungan Ka'bah. Masya Allah, Ka'bah sepi dulu jemaah, sehingga orang bisa tiduran di naungan Ka'bah. Sekarang antum
Subhanallah ya. Faqulna lahu, lalu kita mengatakan kepada Nabi SAW, ala tastansir lana, ala tad'ullah lana. Rasulullah, apa engkau enggak minta tolong sama Allah buat kami? Apa engkau enggak berdoa mohon sama Allah buat kita? Itu setelah para sahabat disiksa. Khabbab itu dibakar jemaah, sampai matang punggungnya Khabbab bin Arad. Dia lalu bertanya, kenapa engkau enggak minta tolong buat kami? Lalu Nabi SAW mengatakan, cerita ini menguatkan hati. Karena cerita yang non fiksi, cerita yang benar-benar terjadi. Kalau enggak, orang itu akan menolak, nggak mungkin. Khabbab, bersama mungkin Ammar bin Yasir, sahabat-sahabat yang ditindas, disiksa. Laqad kana fi man kana qablakum, kalian tahu orang-orang sebelum kalian, yughfaru lahu fil ard, digalikan tanah itu buat mereka di bumi. Fayuj'alu fi, lalu orang ini dikubur, tinggal kepalanya jemaah. Sudah. Engkau beriman atau keluar dari keimanan. Ketika mereka tetap mau beriman, aku gergaji kepalamu. Tetap dia diam. Lalu Nabi SAW mengatakan, fayuja'u bil minsyar, didatangkan gergaji. Fayuba'u ala ra'si, ditaruh di kepalanya. Keluar dari Islam apa enggak? Enggak. Keluar apa tidak? Tidak. Digergaji kepala jemaah, bukan dikasih uang. Digergaji. Antum lihat bagaimana gergaji itu awal melewatin kulit. Masih ditanya lagi, mau keluar dari Islam? Tidak. Yang kedua, sampai tembus ke tengkoraknya, lalu sampai kepada otaknya, terus digergaji sampai terbelah jadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dini, dan itu tidak membuat orang itu keluar dari agama. Mungkinkah iman kita bisa seperti itu ya? Tukang sihir itu bukan hitungan berhari-hari mereka imannya bercampur dengan hatinya. Hitungan detik melihat Nabi Musa langsung beriman, dan keimannya langsung bercampur jemaah. Dan ini memang sesuatu yang jarang mungkin jemaah. Ada orang yang perlu proses, tapi ada orang yang ketika hijrah total dia seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW, wa yumsyatu bi amsyatil hadid maduna lahmihi min admin aw asab. Kemudian ada yang siksaannya itu disisir dengan sisir dari besi. Antum, sisir dari besi itu dimasukkan ke dagingnya jemaah. Kemudian digerakkan supaya dagingnya itu terkelupas. Otot-ototnya, uratnya semua terkelupas. Dipaksa keluar apa tidak? Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Lalu Nabi menceritakan, Allah akan menyempurnakan agama ini, hanya kalian terburu-buru. Itu kata Nabi kepada para sahabat. Akhirnya mereka mendengar cerita itu, oh belum apa-apa kita ini. Maka itu membuat mereka semakin semangat. Dan kejadian itu Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di kisah Ashabul Ukhdud. Antum baca tuh, bagaimana alim ulama mereka digergaji kepalanya. Bagaimana orang kaya, pejabat yang dekat sama raja, yang tetap mempertahankan keimanannya, digergaji. Allahu Akbar jemaah. Itu keimanan ketika bercampur dengan hati. Ahibati fillah, di kalangan para sahabat, para sahabat itu sebelumnya hidup di masa jahiliyah. Dia tahu bagaimana sesatnya orang-orang musyrikin, karena mereka melakukan itu dan mereka melihat dengan kepala mereka sendiri bagaimana batu disembah.
Antum bayangin Ka'bah itu. Kalau antum berangkat umroh, antum bayangin di masa Nabi Muhammad SAW, Ka'bah itu dikelilingi 360 patung. 360 patung itu mengelilingi Ka'bah. Dan mereka tawaf. Mereka beriman gak sama Allah? Kalau ditanya orang-orang kafir ini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi ini? Allah, kata mereka. Kenapa mereka tidak mengatakan patungnya? Mereka tahu yang bikin patung siapa? Mereka sendiri. Gak mungkin kok tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ini patung ini ya. Tambah bodoh lagi kata mereka. Kita yang udah jahil, masa enggak lah, ngaku Allah yang menciptakan. Terus ini, ya ini cuma perantara. Dan itu kebodohan mereka. Sehingga tatkala mereka masuk Islam, jemaah, Allahu Akbar ya. Antum bisa melihat bagaimana sabarnya Bilal bin Rabah. Budak hitam kulitnya, keriting rambut, hidungnya tidak seperti antum. Tapi Rasul SAW itu sudah mendengar terompahnya Bilal itu di surga. Gimana antum jadi orang yang terompahnya sudah ada di surga? Hadza Bilal bin Rabah. Tapi bagaimana perjuangan Bilal untuk mendapatkan itu? Bagaimana tatkala dia di kota Mekah, dia menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf, yang ketika perang Badar, bagaimana Bilal melihat Umayyah bin Khalaf sedang ditawan sama Abdurrahman bin Auf. Bilal mengatakan, Umayyah, aduh Allah, kata dia. Ini yang nyiksa ana selama di kota Mekah. Ada Umayyah terbunuh ketika perang Badar. Bagaimana siksaan yang dihadapi Bilal ketika berada di kota Mekah? Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya menceritakan hal itu. Dikatakan di lehernya dikasih tali, ya, kayak kambing, ya, seperti binatang. Dikasihkan kepada anak-anak kecil-kecil. Anak kecil-kecil itu keliling, dibawa naik ke gunung, turun, dia entah sudah luka semua lututnya, ditarik-tarik dia. Ketika sudah panas, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ketika sudah panas dijemur dia di pasir atau kerikil Mekah yang panas. Kemudian nggak cukup itu, diletakkan batu di atas perutnya atau dadanya, sehingga dia tidak bisa bernafas. Dan yang diminta oleh orang-orang kafir, wallahi, kata orang-orang kafir, la tazalu hakadha, engkau akan tetap seperti ini hatta tamut, sampai kau mati. Au takfur bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ta'budal Lat wal Uzza. Atau kalau enggak, kau kufur dengan Muhammad dan menyembah Lat dan Uzza. Kalau ingin selamat, apa kata Bilal? Udah berat buat dia dengan siksaan itu. Dia hanya bisa mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Ditawarkan kepada dia kebebasan, ditawarkan kepada dia kenikmatan dan kenyamanan hidup, keluar dari semua siksaan itu, Bilal memilih ahadun ahad. Apa nikmatnya hidup di dunia ini tanpa keimanan, ya? Yang kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, mereka bersenang-senang, mereka makan, mereka berwisata kuliner, makan ini, makan itu, seperti makannya binatang. Apa kenikmatan dunia kalau hanya dipikir makan? Bedanya kalau hanya kenikmatan dunia itu dipikirkan tadi, nafsu perut dan yang di bawah perut
sama kayak binatang. Wanar matfalum. Nanti terakhir neraka tempat. Kenikmatan di dunia seperti kenikmatan binatang, ya hari akhir neraka tempat. Maka tuh sahabat faham, dididik sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beriman kepada Allah dan hari akhir. Zubair bin Awam, tuh Bilal bin Rabah. Zubair bin Awam ini yang nyiksa pamannya sendiri. Al-Hakim meriwayatkan dari Abul Aswad an Urwah, dari Urwah bin Zubair. Ini cerita anaknya Zubair, bagaimana ayah cerita sama anaknya agar anak itu mau berjuang. Nah, mungkin sekarang kau melihat Abah senang, Abah kasih tahu bagaimana cerita perjuangan Abah. Kata Urwah bin Zubair, aslama Zubair, bapaknya masuk Islam. Umur berapa Zubair masuk Islam? Umur 8 tahun. Umur 8 tahun masuk Islam. Wa hajara wa huwa ibn 18 sana. 18 sana. Dan dia hijrah umur 18 tahun. Jadi kira-kira masuk Islam setelah Nabi SAW dakwah terang-terangan. Kalau dia masuk Islam umur 8 tahun kira-kira. Kalau dikatakan 18 tahun hijrah. Wa kana ammu Zubair. Ceritanya anak tentang ayahnya. Dulu pamannya Abah, mungkin Awam sudah meninggal dunia. Yang menyiksa itu paman. Apa yang dilakukan oleh pamannya? Zubair ini dimasukkan ke tikar jamaah. Antum tahu? Orang ditaruh di sini, kemudian digulung Zubair ini di dalam tikar. Tersiksa apa nggak tersiksa? Susah bernafas Zubair. Lalu dikasih asap. Terus anak kecil, subhanallah, katakan, wa yaqul irji ilal kufur. Kembali kau kepada kekufur. Kembali menyembah berhala-berhala. La akfur abadan. Selama-lamanya aku gak akan kufur. Itu udah nyampur jamaah. Sekarang dikasih makanan, ditawarin jabatan, kafir. Gak perlu disiksa, malah minta kekufuran. Nauzubillah. Wallahi godaannya dahsyat sekali. Beberapa kampung ya, sedih kita ketika melihat ada satu kampung yang tahu-tahu murtad. Sampai di Malang itu ada desa namanya Peniwen di Malang Selatan. Itu satu kampung dimurtadkan. Sampai yang mati pun dimurtadkan. Antum bisa bayangin orang mati dimurtadkan gimana ceritanya? Itu kuburan mereka diganti salib-salib. Itu kejadian tahun 98 di masa Bapak Habibie. Dan subhanallah, memang pada waktu itu Bapak Habibie pun kirim orang untuk melihat kejadian yang ada di sana. Rahimahullah. Jadi kalau antum tahu ada kampung-kampung yang murtad, kenapa kok bisa murtad? Ada cerita teman kita berangkat ke satu tempat, alhamdulillah mereka beriman Ustaz. Pekan depan ke sana lagi udah kafir semuanya Ustaz. Ikut siapa yang bawa makanan. Maka kalau bicara, tanamkan keimanan. Ada sebuah hadis yang sering disampaikan, kadal kufru an yakuna kufran. Kefakiran itu hampir saja mendekati kepada kekufuran. Itu hadis dhaif, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Lihat tuh sahabat-sahabat Nabi, disiksa, nggak dikasih makan, tetap beriman. Jangan bicara harta, makan aja nggak dikasih. Bagaimana dia bisa mempertahankan keimanannya? Nggak jadi kafir, karena udah bercampur. Maka pentingnya mengajarkan keimanan kepada orang-orang tersebut, sehingga dia akan menjadi karang. Dihantam apapun dia tetap tegar. Itu Zubair. Mus'ab bin Umair. Oh, siapa yang tidak kenal dengan Mus'ab bin Umair? Yang dia terbunuh ketika perang Uhud. Dan ketika Mus'ab Umair terbunuh,
muncul isu disebarkan qutila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah terbunuh Nabi Muhammad SAW. Padahal Mus'ab yang terbunuh. Mus'ab ini anaknya orang kaya. Kalau sekarang anaknya orang kaya itu pakai baju yang branded ya, Masya Allah, mandi 3 kali sehari mungkin. Di Mekah gimana mau mandi 3 kali sehari ya, air susah. Mereka mandi sepekan sekali itu Masya Allah. Karena air buat diminum sama mereka, bukan buat mandi-mandi di sini. Subhanallah. Mus'ab bin Umair yang diriwayatkan parfumnya dia, kalau Mus'ab lewat itu mungkin 500 meter masih tercium parfum. Antum pernah masuk lift, orangnya nggak ada, parfumnya masih nempel di sana. Ada Mus'ab bin Umair. Ketika dia masuk Islam diusir sama ibunya, dikeluarkan dari semua kenikmatan dunia. Masih remaja dia jamaah, masih remaja maksud. Sampai kemudian kulitnya itu mengelupas seperti kulitnya ular. Beda kalau orang dari dulu miskin, ya biasa miskin. Tapi kalau dia biasa hidup enak, kemudian harus hidup susah, berat buat dia. Ini ujian. Tapi Mus'ab tetap memilih untuk beriman kepada Allah dan hari akhir, nggak mikirin harta. Siapa lagi sahabat Nabi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia masuk Islam, ada orang yang memaksa orang lain untuk keluar dari keimanannya dengan ancaman. Ada yang dengan siksaan, ada yang dengan iming-iming harta, ada yang dengan kalau diusir mungkin dia beriman, mungkin dia keluar dari keimanannya. Ada yang dengan cintanya kepada ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang paling berbakti sama ibunya. Ketika dia masuk Islam, ibunya mengatakan, ya Amma, ya Sa'ad, aku tidak akan makan sampai engkau tinggalkan Muhammad SAW. Dan gimana engkau melihat ibumu mati kelaparan gara-gara engkau? Engkau akan tercela sepanjang hidupmu. Akan dikatakan, nih pembunuh ibunya sendiri. Akhirnya ibunya mogok makan. Jadi kalau ada demo mogok makan, ternyata dari zaman jahiliyah sudah ada. Iya, dia mogok makan. Sampai keluarganya kalau mau ngasih makan ibunya itu dibuka mulutnya dikasih makan, tapi tetap dimuntahkan sama ibunya. Saat minta tolong Umma, nggak usah kayak gitu Umma, tetap ibunya. Sekarang keimanan berhadapan dengan cinta kepada orang tua, mana yang harus lebih didahulukan? Ketika melihat ibunya sudah mulai kritis kondisinya, saat datang mengatakan, ya Umma, Bunda, dengerin Bunda, dengerin Bunda. Lau anna laki mi'ata nafsin, fa kharajat nafsun ba'da nafsin, la ada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bunda, andai kata engkau memiliki 100 nyawa Bunda, dan satu persatu nyawamu keluar, aku tidak akan tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan engkau mau makan atau engkau mau berhenti makan. Makan ibunya jangan. Dia melihat ternyata nggak bisa, imannya sudah bercampur dengan hati. Mau diiming-iming apa, mau diancam apapun, nggak akan keluar itu. Maka kita nih, apakah kita sudah sampai ke sana keimanan kita jemaah? Atau kita masih pura-pura beriman? Masih banyak penyakit di hati kita. Masih belum siap kita mengorbankan kesenangan kita untuk iman kita. Mau tidak mau jemaah. Antum kira masuk surga itu mudah? Antum lihat tuh orang-orang yang dari kampung berangkat ke Jakarta, berangkat ke Bekasi, orang-orang Bekasi yang kerjanya di Jakarta, dapat gaji berapa dia harus capek. Dia tinggalkan orang tuanya di kampung kadang-kala. Dia rela hidup di kos-kosan di sini. Dia tiap hari naik motor ke Jakarta kerja, balik lagi ke sini. Cari apa engkau? Dan dapat apa? Kalau untuk mendapatkan dunia aja engkau harus berlelah-lelah, gimana dengan jannatun arduha samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak bicara rumah sepetak, bukan bicara rumah yang luasnya 5.000 meter, bukan. Luasnya seluas langit dan bumi.
Ammar bin Yasir, Allahu Akbar. Kalau antum tahu Ammar bin Yasir, bagaimana dia disiksa. Disebutkan, ya namanya orang nyiksa itu mikir siksaan apa yang dapat membuat dia keluar dari Islam. Diseret di pasir Ammar bin Yasir, kemudian ditenggelamkan di air. Setelah lama tenggelam dikeluarkan lagi. Engkau masih beriman atau mau keluar lagi, mau tetap beriman, masukkan lagi ke air. Sampai akhirnya nggak kuat Ammar. Apalagi dia sudah melihat bapak ibunya dibunuh. Antum tahu ibunya Ammar gimana? Anak melihat ibunya sendiri dibunuh. Dan bukan dibunuh dengan dicekik, ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal sampai mati. Ada riwayat yang mengatakan bapaknya itu disiksa dengan ditarik oleh 2 ekor kuda sehingga terlepas tubuhnya. Apa sih kesalahan mereka? Mereka lakukan apa? Mencuri, merampok mereka, memperkosa anak bosnya. Tidak, hanya satu. Karena mereka mengatakan la ilaha illallah. Bukan hanya ucapan di lisannya. Kalau ucapan di lisan udah lepas dari dulu, tapi udah bercampur dengan hati. Ammar udah nggak tahan dengan siksaan itu. Akhirnya Ammar mengatakan, ya ucapan kekufuran. Ketika dia sadar, dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia menceritakan apa yang dia alami. Dia menyesal dengan apa yang telah dia katakan. Maka kata Nabi SAW, turun firman Allah kepadanya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang kalau dipaksa untuk keluar dari keimanan, nggak masalah dia mengucapkan ucapan kekufuran, tapi hatinya tetap tenang dengan keimanan tersebut. Ada Farwah bin Amr al-Judham. Dia itu gubernurnya Romawi ya. Di salah satu daerah yang ada di Syam. Farwah ini orang Arab ya. Dia gubernurnya Romawi di perbatasan Syam sama negeri Arab. Ketika perang Mu'tah, dia melihat pasukan Nabi SAW pada waktu itu disebutkan 3.000 melawan 200.000. Berapa jamaah? Kayaknya nggak benar Ustaz. Romawi itu negara, kalau sekarang untuk melihat negara-negara yang memiliki senjata-senjata canggih itu, umat Islam baru muncul. Meninggal. Memang bisa dikatakan umat Islam kalah pada waktu itu. Meninggal Ja'far bin Abi Thalib. Meninggal pula Zaid bin Harithah. Meninggal juga ini komandannya. Nabi SAW menceritakan kalau Ja'far meninggal, Zaid meninggal, ganti sama Abdullah bin Rawah. Semuanya meninggal. Dilihat, ini nggak mungkin menghadapi musuh yang seperti itu. Khalid bin Walid mengambil pasukan itu tanpa perintah, karena dia melihat harus menyelamatkan Khalid. Dibawa pulang ke Madinah, tapi dengan strategi membawa pulang. Kalau lari akan dikejar sama musuh. Jadi dia mundur seakan-akan menyusun strategi. Yang 200 takut ada ranjau-ranjau di sana. Akhirnya mereka pulang. Penjara oleh Romawi. Karena dia gubernurnya Romawi. Lalu dikasih pilihan, murtad atau mati. Kata Farwah, mati. Aku dibunuh, apa-apa. Tapi kalau aku disuruh murtad, enggak. Akhirnya dia dibunuh dan disalib, jamaah. Kenapa mereka melakukan seperti itu dulu, jamaah? Dibunuh, disalib, seperti yang dilakukan Fir'aun. Untuk menyebarkan ketakutan kepada masyarakat supaya tidak ada yang beriman. Orang kan takut, nanti kalau kau beriman seperti ini jadinya kau. Itu yang terjadi, jamaah. Tapi siapa yang dapat menutupi mentari, jamaah? Siapa yang dapat menutupi cahaya Islam? Antum kisah Ashabul Ukhdud itu, bagaimana disiksa ustadznya dengan digergaji, orang yang kaya dengan digergaji, itu anak muda ketika dipanah oleh raja dengan bismillah, satu kampung masuk Islam.
Mereka tahu mereka akan dibunuh, ya silahkan dibunuh sudah. Nggak ada urusan kita dengan dunia ini. Kalau kita harus murtad meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, masih banyak cerita-cerita yang lainnya yang kita perlu baca. Tapi karena udah jam 6 jam, kita sampai jam berapa jam? Bismillah. Alhamdulillah. Khubayb bin Adi yang pada tahun keempat Hijriah radhiyallahu ta'ala, dia bersama 10 sahabat diutus untuk memantau kegiatan orang-orang musyrikin. 10 orang di bawah pimpinan Asim. Tapi ternyata 10 orang ini ketahuan sama satu kabilah yang kafir, Bani Lihyan. Lalu diikutin mereka bersama 200 pemanah, 10 orang. Akhirnya 10 orang ini ketahuan diikutin, mereka naik ke tempat yang agak tinggi dan dikepung oleh orang-orang musyrikin. Kata orang-orang musyrikin mengatakan, udah, engkau turun aja, nyerah, nggak akan kami bunuh, kami janji. Kata Asim mengatakan, amma ana fala anzilu fi dhimmati kafir. Enggak. Kalau aku, dia mengatakan kepada anak buahnya yang 9, kalau aku tidak akan pernah turun dalam jaminan orang-orang kafir. Enggak. Akhirnya mereka berperang. Terbunuh 7. Dan dengan panah dipanahin 200 orang. Terbunuh 7 orang. Asim termasuk terbunuh. Tinggal 3 ya, belum terbunuh. Udah dirayu mereka ini itu macam-macam. Kenapa sih mereka merayu jemaah? Kenapa mereka tidak bunuh saja? Mereka punya maksud lain. Dunia, fulus. Mereka ingin jual nih orang-orang ke Mekah. Akhirnya 3 orang ini karena dirayu turun. Baru mereka turun menyerahkan senjatanya, langsung diikat sama mereka. Tali busur mereka dilepas, diikat mereka. Maka dikatakan amma hadza fa awwalu ghadra, sudah ini awal pengkhianatan mereka. Dari 3 orang, yang 1 orang nggak mau ikut, disuruh berjalan ditarik nggak mau ikut. Akhirnya dibunuh sama mereka. Tinggal 2, ada Zaid sama Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi dijual di kota Mekah kepada keluarganya Harith kalau nggak salah. Karena Khubayb bin Adi yang membunuh Harith ketika perang Badar. Khubayb ini subhanallah dipersiapkan untuk dibunuh. Suatu hari sebelum pembunuhan itu terjadi, Khubayb minta pinjam kepada keluarganya Bani Harith itu Musa, alat pencukur untuk mencukur bulu kemaluan. Dia tahu dia mau mati. Ketika dikasih pisau cukur itu jamaah, mungkin dia yang diikat dulu kan kakinya dengan besi yang besar jamaah. Ketika dia setelah membersihkan, anaknya itu naik jemaah. Anaknya perempuan yang ngasih pinjam tukang cukur pisau cukur itu. Ketakutan itu ibunya jemaah. Takut dibunuh sama Khubayb anak. Karena duduk di pangkuannya Khubayb. Apakah engkau berpikir aku akan membunuhnya? Katanya. La, insya Allah enggak, katanya. Itu perempuan cerita, aku tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Nggak pernah. Aku melihat dia makan anggur, sedangkan di kota Mekah tidak ada 1 buah anggur pun. Dia dipersiapkan untuk dibunuh. Selesai. Pada hari pembunuhan, orang-orang musyrikin menghormati tanah haram. Nggak mungkin mereka membunuh di tanah haram. Maka dibawa Khubayb bin Adi ke tanah halal, dibawa ke Tan'im. Antum tahu sekarang jemaah umroh, kalau mereka mau umroh dari kota Madinah berangkat ke Tan'im mereka. Dibawa ke sana ke Tan'im. Dibunuh di luar tanah. Sebelum dibunuh, Khubayb minta izin, boleh aku sholat 2 rakaat? Silahkan ke mereka. Itu permintaan terakhir Khubayb. Dia sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, Khubayb mengatakan, kalau aku tidak takut kalian berprasangka aku ini takut mati, aku akan tambah sholatku. Tapi karena
Ditakutkan Khubayb ini takut mati. Kenapa takut sama kematian? Kalau kematian itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Lalu Abu Sufyan ketika mempersiapkan dia untuk dipenggal kepalanya, Abu Sufyan bertanya, "Atuhibbu anna Muhammadan indana nadribu unuqahu wa anta baina ahli?" Khubayb, maukah engkau sekarang yang berada di posisimu ini Muhammad, dan engkau ada di rumahmu sekarang bersama keluargamu? Diuji keimanan Khubayb, ditanya tentang kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Khubayb? La wallahi ma uhibbu anni baina ahli wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yushaku bisyauka. Engkau tahu, aku nggak ingin aku berada di rumahku bersama keluargaku dan Nabi Muhammad SAW terkena duri. Itu Abu Sufyan melihat, dia bingung melihat cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Gak pernah mereka melihat kecintaan seseorang kepada seseorang seperti kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Khubayb berdoa, Allahumma ahsihim adada wa ahlikhum badada wa la tubqi minhum ahada. Jangan sisakan satu orang, hancurkan mereka semua. Lalu ditebas, dipotong-potong Khubaybnya. Alhamdulillah. Maka kita ini perlu belajar iman, duduk ngaji tentang bagaimana iman yang benar, yang menyebabkan para sahabat Nabi rela mengorbankan semua yang mereka miliki. Kita tuh meninggalkan kesenangan kita belum siap kadang-kadang. Berapa banyak perintah Allah yang masih kita abaikan. Padahal Allah ketika menyebut orang-orang yang beriman itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Antum tahu pegawai negeri, antum tahu tentara, antum tahu polisi, bagaimana kesiapan mereka mendapatkan tugas. Kamu sekarang berangkat ke pedalaman Kalimantan, berangkat dia jamaah. Ibunya ditinggal, bapaknya ditinggal, istrinya, anak-anaknya ditinggal, berangkat dia bertugas di sana. Anak punya teman-teman yang tentara, dia cerita, Ustaz, mungkin kita nggak berjumpa sama Ustaz lagi, Ustaz, selama 6 bulan, Ustaz. Kita tugas di Papua, Ustaz. Berangkat ya siapa? Berapa banyak orang yang dipindah sana, nurut. Kenapa nurut? Fulus. Enggak, Ustaz. Nurut untuk mengabdi kepada negeri. Ya mungkin ada sebagian yang niatnya baik, tapi banyak juga yang niatnya cuma cari fulus. Kalau ada fulus yang lebih besar ya ana tinggalkan ini, Ustaz. Gimana? Maafi fulus. Akhirnya yang jadi ukuran dunia. Sedangkan mukmin, kita mungkin akan berada di posisi yang berganti-ganti. Kita nih jamaah semua, mungkin yang ada kepala bagian, ada yang mungkin cleaning service, mungkin yang ada jadi polisi, ada yang jadi pegawai negeri. Ingat, dimanapun antum berada, antum ingat satu, antum hamba Allah Azza wa Jalla. Kita punya Tuhan yang menciptakan kita, dan suatu saat akan mencabut nyawa kita, dan kita akan tinggalkan negeri ini selama-lamanya. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa mana jawab jemaah. Nah, ini pertanyaan Ustaz. Dari tadi Ustaz banyak menceritakan para sahabat dan para nabi tatkala diuji dengan keimanan mereka. Tetapi Ustaz tidak sedikit pun menjelaskan bagaimana kiat-kiat agar iman dan hati bersatu. Jadi dari tadi iman dan hati antum belum bersatu dengar ceritanya para sahabat itu. Jadi orang yang cerdas itu yang bisa menyimpulkan tanpa harus dijelaskan. Iya, kan ana ceritakan banyak orang yang cuma iman, KTP-nya beriman. Ketika antum mendengar tentang cerita para sahabat, antum berpikir, ya Allah, ana harus mempertahankan keimanan. Baik, kalau bicara kiat-kiat, yang pertama belajar tentang keimanan.
Apa sih iman? Tadi di akhir saya sampaikan, kita perlu belajar apa sih iman itu. Kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita imani, yang tiap sholat kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allah, siapa sih Allah yang kita katakan Allahu Akbar itu? Belajar tentang keimanan, karena ilmu itu yang mengangkat derajat antum. Setelah antum belajar, antum tahu tentang keimanan, antum tahu konsekuensi dari keimanan, maka di sini cerita-cerita sahabat tadi akan memotivasi antum untuk bertahan. Ana cuma seperti ini, tuh sahabat disiksa, ana cuma di PHK karena ada tempat-tempat yang mungkin nggak memperbolehkan sholat. Ada beberapa perusahaan di luar negeri sana itu muslim nggak boleh puasa, nggak boleh puasa. Karena kalau engkau puasa, kita takut nanti kalau engkau sakit mati perusahaan tanggung jawab. Karena dia nggak pernah lihat puasa itu ternyata nggak buat orang mati. Sahabat perang waktu bulan puasa, sampai dia mati. Kalau gitu anak sudah, anak keluar dari tempat kerjanya. Maka di sini kita belajar tentang keimanan, kaji tentang juz amma. Antum baca tuh juz amma dengan tafsirnya, supaya antum tahu dengan Allah Azza wa Jalla, tahu dengan hakikat dunia ini dan tahu dengan hari akhir. Karena surat-surat itulah yang pertama turun di kota Mekah yang membuat keimanan sahabat jadi kuat. Kemudian beramal. Karena iman itu bukan hanya keyakinan. Iman itu adalah keyakinan di hati, ucapan berlisan, dan amal dengan raga kita. Rasul SAW mengatakan badiru bil a'mal, segera kalian amalkan. Jangan datang kajian, dengarkan kajian, Ustaz, oh bagus, oh iya, nggak ada yang diamalin. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sebelum datang tuh fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi harinya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Buat dia jual iman biasa karena dia belum mengamalkan keimanannya. Tapi ketika antum sudah mengamalkan keimanan tersebut, gimana antum mau jual? Maka itu kalau bicara qiyam, tadi belajar, amalkan, kemudian baca cerita-cerita salafus saleh. Allah kenapa tadi akan menceritakan kisah Nabi Musa, terus cerita lagi, agar iman itu bercampur dengan hati. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, bagaimana kalau ada orang pelaku riba dan dia tetap sholat dan ditambah rizkinya dan bahkan sering berangkat umroh? Apakah orang tersebut digolongkan pada orang yang beriman juga atau istidraj? Nah, jemaah, Rasul SAW pernah mengatakan ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi yang haram, engkau akan jadi orang yang paling ahli ibadah. Tapi ada pemahaman orang yang lain. Ini pemahaman Nabi SAW. Ada orang yang mengatakan ahli ibadah itu yang sholat, yang selalu zakat, selalu umroh, puasa, tapi haramnya tetap jalan. Dia berpikir kan, enggak, anak tetap ahli ibadah, Ustaz. Anak alhamdulillah umroh setahun 2 kali, Ustaz. Riba, ya itu, Ustaz, belum bisa ninggalin, Ustaz. Ini loh kalau menjadi ahli ibadah. Ittaqil mahal. Jauhi yang haram, engkau jadi orang yang paling ahli ibadah. Gimana sekarang engkau berangkat umroh dari riba, sodakoh dari riba, engkau berharap diterima, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh maha baik dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik-baik aja. Dan meninggalkan yang haram ini sebenarnya mudah, jemaah. Lebih mudah mana? Meninggalkan yang haram atau melaksanakan perintah? Dan kasih hadiah. Kenapa lebih mudah? Kita itu dia haram gitu. Karena kita udah tahu dia haram. Jelas lah. Saya tahu apa kasihan. Nah, karena
usahanya sedikit, nggak perlu keluar energi gitu kan. Betul, Masya Allah. Antum kalau ninggalin yang haram kan tinggal duduk di rumah, sudah. Yang haram ditinggalkan. Tapi kalau melakukan yang haram butuh energi antum. Melaksanakan perintah sama, perlu energi. Berangkat umrah itu perlu keluar uang antum. Perlu nyusun jadwal kapan berangkatnya, capek. Melaksanakan perintah itu capek. Makanya kata Nabi SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku suruh kalian dengan satu perintah, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Karena kalau melaksanakan perintah perlu kemampuan. Tapi nggak ada hadis mengatakan tinggalkan yang haram sesuai kemampuan. Nggak ada. Kenapa? Karena meninggalkan yang haram tidak perlu kemampuan. Ya udah, antum jangan berzina. Duduk-duduk di sini aja. Itu kan tempat zina. Antum duduk di sini. Jangan jalan ke situ. Jadi meninggalkan yang haram itu tidak perlu kemampuan, tapi perlu iman. Karena yang haram-haram ini enak, sesuai dengan syahwat kita. Antum melihat perempuan lewat, ya Allah. Antum kan kalau meninggalkan, kan suruh menundukkan pandangan. Antum kan tinggal gini doang, selesai, sampai lewat dia. Cuma gak kuat, Ustaz. Apanya gak kuat gitu kan. Makanya kalau dikatakan orang yang dikasih rezeki sama Allah, dia gunakan untuk ibadah, tapi dia tetap makan yang haram. Pertama, kita tidak melarang dia melakukan ibadah. Terus antum beribadah. Silahkan, antum berangkat umroh, antum tinggalkan yang haram. Jangan sampai antum mengatakan, aduh antum gak perlu umroh, gak perlu sholat, gak perlu puasa kalau antum masih yang haram. Tidak. Mudah-mudahan ibadah dia ini mendorong dia untuk meninggalkan yang haram tadi. Dan terkadang ada proses. Kalau ditanya tadi istidraj. Istidraj itu artinya orang ini melakukan dosa, dikasih nikmat terus sama Allah, sampai terakhir dicabut nyawanya dalam kondisi dia tidak siap. Tapi ada orang-orang yang Allah sayang sama dia. Dalam proses hijrahnya dia itu dikasih penyakit, dikasih bala, bukan dikasih harta. Itulah yang kadang-kadang membuat orang itu jadi sadar. Dan Anda berjumpa dengan kawan-kawan yang meninggalkan riba ini, hampir semuanya, nggak semuanya sih, karena kita tidak pernah merasa membuat riset, tapi banyak dari mereka yang meninggalkan riba itu karena musibah. Iya Ustaz, udah terlilit hutang Ustaz, ya memang riba ini terlaknat Ustaz ya. Karena udah nggak bisa bayar, semuanya mau disita, baru ngomong gitu. Iya, artinya dia baru tobatnya itu setelah kena musibah. Dan itu nikmat dari Allah, rahmat itu dari Allah. Kalau engkau dikasih nikmat terus, engkau akan melakukan riba terus. Maka buat orang seperti ini bisa jadi istidraj. Maka tugas kita jamaah, kalau melihat saudara kita melakukan dosa, doakan dia. Kadang-kala kita ini pintar ngomong doang. Tuh pula masih makan riba, berangkat umroh. Antum pernah doakan dia itu? Iya sih nggak pernah Ustaz. Bisa doakan dia. Apa hukumnya kerja ojek online? Ya selama tidak bertentangan dengan syariat boleh. Gimana Ustaz kalau yang dibonceng pakai rok mini Ustaz? Masalahnya sahih. Itu ujiannya di sana. Antum lihat pekerjaan antum ini aman apa enggak? Kalau hukum asalnya boleh-boleh aja, tapi kalau yang naik, apalagi kalau lewat apa? Polisi tidur pegangan sama antum. Astagfirullah. Antum sepanjang jalan astagfirullah. Antum tahan berapa lama? Wallahi sahih, jemaah hati-hati. Artinya pekerjaan itu hukum asalnya halal, tapi antum jaga iman di sana. Makanya kalau harus, aduh nggak tahu lah, nah memang beratnya. Harus ada pembatas. Maaf bukan mahram tulisnya. Bagaimana adab dalam menasihati anggota keluarga, orang tua atau kakak, adik yang dalam beribadah masih suka semaunya, sholat masih bolong-bolong atau yang lainnya. Nah, kenapa sholatnya masih bolong-bolong? Karena imannya belum bersatu. Maka yang harus dilakukan, duduk sama orang tua, baca tuh ayat. Kalau ada waktu kita baca yuk surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sama tafsirnya, bacain tafsirnya. Kemudian bacain amma yatasaalun. Ini semua ayat-ayat inilah yang akan mendorong keimanan untuk bercampur dengan hati kita. Selain cerita-cerita para sahabat tadi. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Nabi itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim,
kerjanya, salah satu tugas beliau adalah yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, nih bacaan ayat-ayat Allah itu akan menyucikan hati itu, sehingga umatnya bisa tumbuh dan bergabung dengan hati, dengan jantungnya. Orang kalau sudah bergabung, Allahu Akbar, hatinya dengan keimanan, dengar azan dia sudah bingung, ya Allah, udah azan nih. Tapi kalau imannya masih belum bercampur sama hatinya, dengar azan tetap ngopi dia. Ngopi. Mas azan mas, oh iya tiap hari azan. Memang tiap hari azan. Jadi dia biasa aja. Makanya perlu keimanannya itu ditumbuhkan tadi dengan membacakan ayat-ayat Allah, ya, dengan harapan tumbuh itu keimanan. Dia tahu dengan hakikat kehidupannya. Bawa bapaknya ke kuburan, bawa kakaknya ziarah kubur. Ingat, itu kakek udah meninggal, rumahnya ditinggal, kendaraannya ditinggal, nggak bawa apa-apa kakek. Apa yang kalau nggak sholat? Ini termasuk yang menambahkan, ziarah kubur itu termasuk mengingatkan kepada akhirat. Sampai 6:30 gitu, masya Allah. 6 menit lagi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang harus dipilih di antara kedua pilihan? Satu, mempertahankan rumah tangga suami istri, tapi istri selalu berbohong dan tidak bisa merubah sifat tersebut, atau bercerai. Pilih mana aja? Nambah lagi gitu kan, dapat satu pembohong, dapat satu yang jujur gitu kan, tetap hidupnya merana. Ini tugas para suami. Kalau antum sudah milih dia sebagai istri, antum punya tugas ngajarin dia. Bukan ngajarin dia itu mengatakan kamu jangan bohong ya, berhenti bohong, terakhir bohong. Yang membuat dia bohong itu imannya lemah. Maka yang antum harus lakukan menguatkan keimanan, bukan ngelarang dia berbohong. Dia udah tahu bohong itu dosa, tapi dia masih melakukan, dia ulangin lagi. Jadi jemaah, mesinnya ini yang diperbaiki. Ada orang yang perhatian sama mobil itu, sama catnya ya, sama kaki-kakinya, masya Allah bagus, ini kaki-kakinya kuat, mesinnya iya rusak, mesin rusak. Apa gunanya? Antum perbaikin mesinnya, insya Allah jalan tuh mobil. Mau rodanya mungkin udah tinggal 10% masih bisa jalan, karena motornya masih bagus. Maka Anda sampaikan kepada antum, dan ini semuanya jemaah, tatkala kita ingin memperbaiki sebuah fenomena kesalahan dosa yang terjadi, maka cari asalnya dari mana. Asalnya itu dari keimanan yang lemah. Orang berzina karena keimanan lemah, orang korupsi karena imannya lemah, orang meninggalkan sholat, orang lain-lain semua imannya lemah. Makanya harapan kita itu sekolah-sekolah ini mendidik keimanan. Kalau bicara karakter yang baik itu karena keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa? Yang paling baik akhlak. Dari iman yang kuat muncul akhlak yang baik. Ketika akhlaknya buruk, jangan ngaku-ngaku beriman baik antum. Karena buktinya akhlak antum buruk. Maka nasihat anak sama yang bertanya ini, jangan berpikir cerai. Antum perbaiki dulu. Cara memperbaikinya sebagaimana sampaikan, jangan melarang dia, kamu jangan berdosa lagi, dia sudah tahu berdosa itu haram. Tapi antum perbaiki keimanannya. Duduk sama dia, baca Quranul Karim. Bagaimana orang-orang laknatullah 'alal kadhibin, Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Tumbuhkan keimanan tersebut sehingga dia meninggalkan jamaah. Ahibati fillah, antum tahu kapan perintah jilbab itu? Kapan diperintahkan pakai jilbab wanita-wanita muslim? Angkat tangan yang tahu. Keluar rumah. Keluar rumah. Keluar rumah. Oh iya, enggak. Sejarahnya diwajibkannya itu bukan masalah keluar rumahnya. Nah, kapannya? Di Madinah iya, kapannya jemaah? Kenapa? Karena jilbab agama bukan tradisi. Iya, pertanyaannya kapan? Ke rumah Nabi SAW. Kapan?
surat apa itu pakai jilbab dulu. Iya, surat pakai jilbab betul, kasih tak apa-apa. Surat pakai jilbab zaman kapan? Allahu a'lam. Suratul Ahzab. Suratul Ahzab itu kejadian kapan? Perang Ahzab, kira-kira tahun ke-5 Hijri. Antum bisa lihat, 13 tahun nggak pakai jilbab sahabat. Istri-istri Nabi nggak pakai jilbab. Khadijah nggak pakai jilbab. Belum wajib memang ketika itu. Ini proses keimanan. Khamar, pada minum khamar para sahabat di Mekah. Habis Isya duduk ngobrol minum. Itu sahabat Nabi. Belum diharamkan. Kenapa? Masih proses keimanan ini ditanamkan. Dengan cara apa? Tadi ayat-ayat yang turun terus sampai kota Madinah. Ketika turun kewajiban jilbab dan iman mereka sudah kuat, selesai. Nggak ada yang tanya, kenapa sih harus pakai jilbab? Nggak ada tuh pertanyaan. Nggak ada yang mengatakan, iyalah nanti Anda mencari yang model yang bagus, yang masih modis. Astagfirullah. Nggak ada pertanyaan itu. Para sahabat itu jemuran-jemuran langsung diambil, dibuat jilbab. Kenapa? Iman. Nah, maka tolong tanamkan keimanan. Ingatkan dengan hari akhir, ingatkan dengan hakikat dunia ini. Mau kemana kita sebenarnya? Makanya seringkali Allah itu mengingatkan tentang hakikat dunia ini. Wadrib lahum mathalal hayatad dunya, supaya kita tahu kehidupan dunia ini seperti air hujan yang turun ke sawah, turun ke tanah, tahu-tahu jadi hijau jemaah. Tumbuh berapa lama hijaunya? Padi itu berapa lama hijaunya jemaah? Berapa bulan? Berapa bulan? 2 bulan hijau, setelah itu menguning, setelah itu dibakar sama orang-orang. Itu kehidupan dunia. Maka berkaitan dengan tema kita hari ini, berusaha untuk belajar tentang keimanan dengan membaca Al-Quranul Karim, baca tafsir, juz amma selesaiin dulu ngaji. Ada kajian tafsir, datang ke ustaz, beli buku tafsir Ibnu Katsir umpamanya, itu termasuk ringkas, bagus buat kita untuk mendalami keimanan kita, sehingga kita bisa berkorban seperti berkorban yang para sahabat Nabi. Dan seorang mukmin itu seperti lebah dan seperti nakhlah, pohon kurma. Ada angin, ada apa, mau digoyang pohon kurma itu nggak akan jatuh daunnya. Dilemparin batu, yang turun buah-buahnya buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.